Maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Teh Diana atas pembacaan ayat suci yang dibacakannya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran memberikan kelancaran bagi kita semua dalam jalannya acara webinar Sana Said 161 kali ini dari awal hingga selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta untuk menyimak dengan hikmat. Acara selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer kita, yaitu Kang Haryo. Kepada Kang Haryo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Dr. Sahrul Hidayat, MSI, sebagai pembimbing OKK 161. Yang saya banggakan, semua teman-teman OKK 161 yang telah membangun acara ini dari nol, dan para peserta Sana Said yang telah menghadiri acara ini di hari yang berkah ini. Sana Said merupakan upaya dari kami untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait bidang pendidikan yang terjadi kepada siswa-siswi SMA, yaitu kurangnya informasi tentang dunia perkuliahan. Maka dari itu, Sana Said adalah proyek terakhir dari OKK 161 yang kami persembahkan untuk memberikan solusi terkait masalah pendidikan tersebut dengan penuh rasa hormat. Sangat tidak terduga oleh kami akan kesuksesan acara ini, karena banyak sekali yang mendaftar. Hampir 200 orang peserta yang mendaftar, dan itu sangat membahagiakan bagi kami sebagai panitia dan juga sebagai mahasiswa UNPAD ketika melihat pemuda generasi penerus bangsa yang sangat bersemangat dalam mencari ilmu dan membangun masa depan. Kami membuat acara ini dengan harapan bahwa peserta Sana Said dapat lebih siap dalam memasuki dunia perkuliahan. Tidak ada kata-kata, kayaknya saya salah masuk jurusan, atau kalau kayak gini, saya pilih jurusan lain saja. Dengan acara ini, saya inginkan kalian semua untuk bangga dan bahagia dengan pilihan jurusan kalian saat masuk UNPAD. Tentu, saya sendiri akan mendoakan kalian agar proses memasuki UNPAD akan dilancarkan dan diberi kesuksesan. Amin. Terima kasih sebesar-sebesarnya
kepada Pak Sahrul yang telah membimbing kami dan memberikan dukungan penuhnya. Acara ini tidak mungkin terjadi tanpa beliau. Terima kasih juga kepada para panitia dari OKK 161 yang telah bekerja keras sampai saat ini di acara main event Sana Said 2023. Saya sebagai project officer mewakilkan teman-teman saya semua dalam mengucapkan selamat datang di Sana Said dan enjoy the show. Kami nantikan kehadiran teman-teman saat penerimaan mahasiswa baru Unpad nanti. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Unpad. Terima kasih kepada Kang Haryo atas sambutannya selaku Project Officer dari Sana Said 2023 kali ini. Acara berikutnya akan ada sambutan sekaligus pembukaan secara simbolis yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing OKK 161 kita, yaitu Bapak Dr. Sahrul Hidayat MSI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar jelas? Bisa. Oke, Nah, bisa. baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ceria ya menyambut acara di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap maya ya melalui media Zoom walaupun jarak kita saling berjauhan ya, tapi alhamdulillah berkat kemajuan teknologi ini kita bisa tetap menjalin silaturahmi ya walaupun melalui media online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat ya yang ingin kita peroleh. Baik, ya kami sebagai dosen pembimbing kegiatan ini ya mengucapkan selamat datang pertama ya kepada ini adik-adik siswa SMA dari berbagai daerah. Selamat bergabung dalam acara Sana Said ya 2023 atau acara webinar pengenalan sivitas akademika Universitas Padjadjaran ya. Saya ingin kenalkan sedikit, tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh Ketua Panitia Mas Aryo ya seperti itu. Saya ingin kenalkan sedikit tentang Unpad ya. Unpad itu merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka ya saat ini di Indonesia yang kita tahu masuk ke dalam kelompok PTNBH ya. Dan kalau kita lihat di pemeringkatan itu merupakan perguruan tinggi urutan ke-6 ya terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan QS4 ya. Itu salah satu lembaga pemeringkatan internasional yang independen ya seperti itu dan dijadikan acuan oleh seluruh perguruan tinggi. Ya sedikit informasi mengenai Unpad. Kita tahu bahwa Unpad itu sebetulnya terpencar ya, ada beberapa lokasi kampus, tapi yang terbesar itu ya itu ada di Jatinangor. Itu merupakan semua program sarjana, lokasinya itu ada di Jatinangor ya. Walaupun ada beberapa kampus ya, ada di Pangandaran ya, ada juga kalau di Pati Ukur itu untuk pasca sarjana ya, seperti itu. Dari sisi reputasi akademik ya, Unpad itu kita tahu itu memiliki akreditasi unggul berdasarkan akreditasi dari Kemendikbud ya seperti itu. Jadi saat ini ya kalau untuk peringkat akreditasi sudah unggul, beberapa prodi di Unpad itu sudah atau sebagian besar malah ya sudah memiliki akreditasi internasional. Setahu saya itu yang saya tahu ya itu semua prodi di FE ya, semua prodi di farmasi, di kelautan ya, beberapa di pertanian, FKG, psikologi, keperawatan itu sudah terakreditasi internasional dan setengahnya di MIPA juga sudah terakreditasi internasional. Jadi secara kualitas sistem pembelajaran Unpad harusnya itu sudah memenuhi standar ya yang baik ya, yang sesuai dengan level untuk perguruan tinggi. Baik, selanjutnya terkait webinar ini. Ya, tadi sudah disampaikan acara ini itu diselenggarakan berkat inisiatif ini dari para mahasiswa baru ya yang tergerak untuk berbagi informasi kepada adik-adik angkatannya di SMA. Tentu kami menyambut ya dengan bahagia luar biasa. Saya kira ada niatan seperti ini ya, seperti itu patut diapresiasi. Jadi ini murni ya yang menginisiasi itu dari para mahasiswa baru seperti itu.
dari beragam fakultas tentu ya. Di sini yang tergabung dalam acara ini panitia ini ya ini ada dari FMIPA, Pikom, FEB, FKU ya, FH dan ya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Ada 14 fakultas di Unpad. Dan hampir semua perwakilan ya saya kira ada di sini, hadir di sini. Jadi harapan kami ya siswa-siswa SMA ini bisa mengenal Unpad lebih dini ya seperti dan bisa lebih jelas ya seperti itu. Jadi seperti tadi disampaikan tidak ada kata salah jurusan nantinya ya. Jadi bisa lebih mengenal lebih awal seperti itu sehingga ya kita sangat mengharapkan bahwa fakultas-fakultas atau prodi-prodi di Unpad ini itu menjadi pilihan ya bagi adik-adik untuk melanjutkan studi setelah lulus SMA nanti. Baik, saya kira tidak berpanjang lebar ya pada kesempatan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih ya. Yang pertama kepada pemateri dan juga kepada semua panitia ya. Seperti itu, ini mahasiswa baru 4 yang tergabung dalam kelompok OKK 161 ya. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses. Dan terakhir, karena tadi diminta ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Sana Said ya, webinar pengenalan sivitas akademika Universitas Pajajaran secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sarul atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan kali ini. Baik, terima kasih kepada Pak Sahrul yang telah membuka acara webinar kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan wawasan yang luas. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwasanya acara kita kali ini adalah inisiatif dari mahasiswa baru, khususnya kita dari kelompok 161 OKK 2023 kali ini. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat pembukaan dan mengikuti pembukaan dari acara webinar Sana Said 2023 kali ini. Betul banget, Kang. Tapi benar, Kang. Ada yang kelupaan tuh. Ada istilah tak kenal, maka kenalan. Nah, teman-teman, tadi kita udah pembukaan dari awal sampai tadi sambutan sekaligus dibuka. Tapi kita belum perkenalan nih selaku MC yang akan membantu jalannya sampai akhir nanti ya, Teh. Iya, betul. Gimana kalau kita kenalan dulu nih, Teh? Boleh. Aku dulu yang kenalan. Bentar, Teh. Apa dari teman-teman ada yang udah tahu belum sama kita berdua nih selaku MC? Boleh ramein room chat-nya atau on mic deh kalau gitu. belum, Kak. Gimana nih teman-teman, ada yang tahu nggak sama kita berdua? Hai guys. Wah, udah ada di room chat tuh, Teh. Apa katanya? Banyak banget nih. Wah, panitia juga ada yang belum tahu ya, Teh. Parah banget sih ini, Teh, kalau gitu. Gimana kalau kita langsung perkenalan aja nih, Teh, supaya teman-teman semuanya tahu secara menyeluruh nih kita ini siapa. Halo Sanasa Friends, perkenalkan nama aku Sasa sebagai mahasiswa Unpad dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi. Dan aku di sini nggak sendiri loh, ditemenin sama Akang satu ini. Halo teman-teman Sanasa Friends, perkenalkan nama aku Ganjar Gumelar dari Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pajajaran. Dan kita berdua yang akan memandu jalannya acara kali ini dari awal hingga selesai. Bentar, Kang. Sanasa Friends itu apa sih? Dari tadi kita nyebut-nyebut terus, tapi kita nggak tahu ya artinya. Iya, gimana sih Tata ini? Kan tadi kita dari awal tuh udah bilang, halo Sanasa Friends. Jadi Sanasa Friends itu adalah sebutan dari kita panitia untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan mendaftar sebagai peserta dari webinar Sanasa Ed 161 tahun 2023 kali ini. Oh, ini yang katanya bakal jadi mahasiswa Unpad Kan, Kang? Bener banget nih, Teh. Pastinya amin banget gak sih, Teh, masuk Unpad tahun depan. Iya, amin. Tahun depan, nggak tahun depan doang, Teh. Nah, karena dari teman-teman juga ada yang dari kelas 11 nih. Mungkin nanti di tahun 2025 atau bahkan dari kelas 10 tahun 2026. Pokoknya kita doain aja semoga teman-teman bisa ketemu kita di Universitas Pajajaran. Kita tunggu ya guys di Unpad. Iya nih, Teh. Oh ya, Teh.
Teman-teman gimana? Udah pada semangat belum nih? Udah pada sarapan belum untuk ikut kegiatan kita kali ini? Boleh Belum, Kak. ramein Aduh, lagi belum. kolom chatnya dong. Udah, Udah sarapan barusan belum? banget. Udah, Kak. belum Ya puasa, guys, namain belum chatnya. puasa. Udah. Nih, Davina udah sarapan, Kak. Kalau ada yang baru bangun gak? Ada yang Puasa, belum puasa. nih. Aku Waduh, bohong. masa Teteh MC belum mandi? Malu dong Teh. Ngodoin yang kemarin. Kayak teman-teman udah banyak yang sarapan nih, pastinya udah nyiapin apa ya namanya tuh udah tersimpan energinya nih buat ngikutin acara Sana Saed dari awal hingga akhir nanti. Betul, keren banget ya, Kang. Buat yang belum sarapan, tenang. Nanti mama pasti nyambung. Tuh. Pokoknya teman-teman jangan lupa makan dan jangan lupa sarapan. Ya, ini kalian boleh nih sambil makan sekarang nih, sambil kalian ngikutin Sana Set ini. Iya, sebelum kita langsung beralih ke acara yang intinya banget, yang seru banget nih, kan ada guest star yang seru-seru banget dan pastinya kece sih kalau di Unpad tuh ya, dikenalnya tuh. Biasanya aku. Oke, boleh sekarang langsung memaparkan materinya. Guys, jadi Aduh, oke teman-teman udah pada semangat dan kayaknya kita masih ada yang kurang gak sih Teh? apa yang kurang? Biasanya kurang apa? Enggak, kita peserta udah banyak banget gak sih? Biasanya ada satu hal yang bikin rame banget di acara gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa gitu yang bikin rame dan seru dan menarik gitu? Yang bikin semuanya on mic pastinya. Jargon. Kira-kira apa ya guys? Ya rame nih. Jargon ya, jargon. Ada yang tahu nggak? Ayo. Jargon, Kak. Oh, udah ada yang jawab jargon Teh. Wah, Gimana tuh? betul banget gak sih, Jar? Selamat Anda Mendapatkan mobil. kayaknya lebih mending mendapatkan Just Alamet Unpad ini nggak sih Teh? Oh, ya jelas. Wah, Pokoknya nggak sebanding. Nggak Unpad sebanding. banget gak sih gitu? Ya. Siapa tahu, semoga aja nanti harga Alametnya nggak semahal harga mobil gak sih Teh? Aduh maaf, ini MC-nya juga belum sarapan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa kita siap untuk tampil di depan layar dan memimpin jalannya acara untuk teman-teman sekalian dari awal hingga akhir. Oke. Jadi, Jargon. Gimana, Jar? Kita punya jargon nggak sih? Pastinya punya dong. Jargonnya tuh ada yang tahu nggak dari panitia deh. Kalau tadi kan peserta yang jawab, panitia Iya, boleh panitia ramein namanya. room chatnya. Ada yang tahu nggak? Kalau tahu jawab tahu, kalau belum jawab belum. Teman-teman pastinya banyaknya belum tahu nggak sih Teh? Karena teman-teman masih apa ya? Belum ada obrolan sama kita lebih jauh ya soal jargon ini gitu. Iya, baru garis besarnya aja. Belum tahu nih Nih kata Kak kalimatnya. Akmal, belum nih. Teman-teman panitia yang lainnya ada yang udah tahu belum? Soalnya ini kita benar-benar spesial banget, cuma MC doang yang tahu jargonnya gitu. Jadi panitia nggak kita kasih tahu teman-teman. Iya, sengaja. Mau kita mainnya rahasia-rahasia. Karena ini juga spesial buat panitia dan teman-teman peserta dari Sana Ini Saed. biar kayak kita first time nih, pas dengar jargonnya biar langsung semangat nih gitu. Membakar dan membahana gitu. Pokoknya Semangat teman-temannya. Oke, kita langsung spill aja nggak sih Teh? Boleh. ya. Oke, gimana Teh? Teteh sih yang mimpin, kayaknya aku yang jawab. Oke. Nih, jadi gini ya jargonnya. Kalau misalkan aku bilang Sana Saed, berarti kalian jawabnya apa, Kang? Be the next student of Pajajaran University. Oh Ada, iya, ada gerakannya ya Teh? ada gerakannya. Jangan sampai lupa gerakannya. Jadi tadi pas aku bilang Sana Saed, coba kita contohin dulu nggak sih? Boleh, Oke, boleh. 1, 2, 3. Sana Saed. Ulang. Kurang briefing. 1, 2, 3. Sana Saed 2023. Be the next student of Pajajaran University. Mau aku apa gak berita? Ada nggak? Udah ada di room chat. No, jadi gitu ya guys. Jadi, be the next student of Pajajaran University. Teman-teman boleh ikutin sambil on cam pastinya dan sambil on mic ya. Teman-teman panitia juga boleh ikut ramein, jangan kalah seru sama peserta. Gimana deh, belum? Udah pada siap belum? Oke, udah pada siap belum nih teman-teman?
Siap, siap. Ayo yang udah siap jawab udah gitu, udah siap. Sudah, sudah. Ketik satu kalau kalian siap di chat Siap. aja. Ya, ketik satu. Oh, udah siap. Satu. Satu. Wah, rame Kak. Rame banget Kak. Siap-siap banget nih teman-teman semuanya. Duh, kalau ngeliat mereka rame gini jadi semangat juga nggak sih Kak? Bener banget semangat sampai kita lupa kalau kita belum sarapan nggak sih Teh? Tadi cuma air doang ya. Iya, air doang cukup sih, air zam-zam ya Teh, biar barokah kita acaranya. Amin. Aduh, udah banyak yang siap nih Kang. Gimana ya? Apa kita mulai sekarang? Oke. Kita barengan nggak sih? Oke. Biar lebih rame ya. Oke. Sana Saed 2023, be the next standard of University. Wah, kece banget nih jargon kita. Pokoknya jangan sampai lupa ya guys jargon kita ini, soalnya nanti kita bakal jargon lagi. Oke? Oke, dan itu jadi ikonik juga untuk acara kita kali ini. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk jargon kita kali ini. Tadi apa? Be the next student of Pajajaran University. Kang nih karena jargon kita keren banget, boleh nggak sih kita sekali lagi jargonnya? Boleh banget Teh. Teman-teman yang lainnya masih ada yang on mic atau masih on off cam, boleh ikut bareng-bareng sama kita ya teman-teman semuanya. Teman-teman panitia juga udah excited banget lihat teman-teman mau jargon. Oke, kita mulai nggak sih jargon? Ya. Oke. Mana Saed 2023, be the next Student student of University. University. Jadi makin semangat nih. Nah, kalau udah semangat nih, kita lanjut aja nggak sih ke agenda selanjutnya? Bener banget, teman-teman udah sangat-sangat semangat dan excited. Kita nggak akan ragu buat langsung beralih ke acara berikutnya. Acara berikutnya tuh pastinya acara yang inti banget nih dari acara kita kali ini. Karena ada apa Teh? Bakalan ada istirahat. Belum Teh. Kan kita baru mulai udah istirahat. Kan teman-teman udah sarapan. Yang lebih kece banget dari acara kita kali ini nih. Tadi udah kita spill juga. Boleh aku tebak talk show nggak sih? Jar, habis ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Udah aku nyerah deh, aku nggak tahu. Waduh, tetehnya nyerah nih teman-teman. Jadi acara yang sangat inti banget kita di kali ini adalah ada webinar ya Teh. Kan webinar sama talk show beda dikit lah, nggak apa-apa ya Teh. Ada talk show, kok ada talk show? Ada webinar dengan pemateri kita yang sangat hebat, yaitu Kang Misel Purnama. Jadi teman-teman mungkin udah ada yang tahu nih dari Kang Misal ini, karena Kang Misal ini sebagai konten kreator yang keren banget di Universitas Pajajaran. Tapi kita sebelumnya bakalan pamit dulu nih untuk agenda di saat ini, karena kita akan ada moderator yang memimpin jalannya webinar nanti. Kira-kira webinarnya siap? Maaf Teh. Kira-kira moderatornya siapa nih Teh? Apa ya? Ada yang mau nebak kan Gimana nih? kalau moderatornya kita suruh on cam dulu terus on mic? Oh iya. Untuk moderator? Benar banget. Moderator kita untuk di acara webinar apakah sudah hadir di ruang meeting bersama kami? Halo teman-teman. Halo. Wah, udah ada suaranya nih. Wah, Kira-kira siapa tadi moderatornya? coba tebak. Ini siapa yang Udah on mic. Halo, halo. Siapa coba? Nah, itu dia teman-teman. Maka dari itu, untuk acara berikutnya akan kami serahkan kepada Teh Wafda selaku moderator acara webinar Sana Saya 2023 kali ini, di mana Teh Wafda adalah mahasiswa Universitas Pajajaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Ekonomi Islam. Kepada Teh Wafda, kami persilakan. Oke, halo teman-teman. Di sini suaraku masuk kan ya, jelas. Boleh dong kasih reaction buat teman-teman yang udah bisa dengar suaraku. Halo. Oke, sama friends semua. Jelas ya. Di sini aku akan menjadi moderator yang menemani kalian selama sesi pematerian kali ini. Nah, buat pematerinya ada yang udah tahu belum siapa namanya? Boleh. Raise hand deh yang tahu namanya siapa. Iya, ya. Ntar yang teraktif dapat hadiah ya kakak-kakak panitia ya.
Nah, ayo siapa yang tahu? Harapi. Hitungan siapa? 1, 2, 3. Ada yang mau raise hand? Ya, sayang sekali. Oke, aku jawab sendiri ya. Di sini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari mahasiswa aktif. Beliau bernama Kang Michelle Purnama. Oke, Kang, aku akan memaparkan dari CV-nya dulu ya. Boleh kepada Kang Operator? Oke, di sini pertama-tama Kang Michelle Purnama merupakan seorang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Pajajaran angkatan 2021. Beliau merupakan influencer muda yang menginspirasi, yang telah mencetak berbagai prestasi, aktif dalam berbagai komunitas, juga sering mengisi acara-acara lainnya. Salah satunya, beliau pernah menjuarai University Sales Championship. Prestasi-prestasi beliau telah banyak mendapatkan apresiasi dan dipublikasikan di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional. Nah, pada kesempatan kali ini, Kang Michelle akan berbagi sharing mengenai Mari Mengenal Unpad. Namun sebelumnya aku mau menghimbau ke teman-teman buat di sesi kali ini ada terbagi dalam 2 ya. Pertama ada pemaparan materi, yang kedua ada sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi jangan lupa buat siapin pertanyaan terbaik kalian. Oke. Baik, aku di sini mau sapa dulu Kang Michelle. Kang Michelle, udah ready kah? Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Kalau masuk Kang. Masuk ya. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, Kang Michelle, udah sering banget nih ya kayak ngisi-ngisi acara begini. Jadi kayak pokoknya yang lain juga udah pada penasaran nih teman-teman, langsung aja kepada Kang Michelle, dipersilahkan. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Suaraku terdengar jelas ya, berarti ya? Aman? Jelas, Kak Michelle. Oke, Aman. thank you ya, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Gimana kabarnya? Pagi. Boleh, Alhamdulillah. boleh ramein di Alhamdulillah kolom baik. chatnya dong. Boleh ramein di kolom chatnya gimana kabarnya, teman-teman. Sehat ya, baik. Nah, oke. Jujur, aku mau ngucapin makasih banyak kepada teman-teman panitia yang udah ngundang aku ke acara pada pagi hari ini. Jujur, ini merupakan suatu kebahagiaan, suatu Mila. kehormatan, dan nggak tahu kenapa teman-teman rasanya itu beda aja ketika aku itu dapat undangan dari kampus gitu atau dari sekolah. Karena ketika aku melihat teman-teman di acara ini, aku melihat diri aku pada saat berada di posisi teman-teman. Nah, ketika aku hadir di sini, aku melihat teman-teman, aku flashback ke belakang, ngelihat diri aku pada saat aku jadi seperti teman-teman. Pada saat aku berjuang untuk UTBK dulu, masuk ke perguruan tinggi, aku sering ikut webinar-webinar karena waktu itu lagi COVID ya, lagi COVID, jadi semua serba online. um, aku sering banget gitu tiap ada link gitu karena kan aku ada gabung di grup Telegram ya, itu sering banget kasih link-link Zoom gitu atau misalnya ada undangan-undangan acara, aku sering banget hadir karena aku merasa ini dapat insight baru gitu loh teman-teman. Aku bisa belajar, aku bisa nambah wawasan, dan kalau boleh dibilang jujur untuk persiapan masuk ke UTBK, ke PTN dulu itu aku tuh otodidak belajarnya, jadi belajar sendiri. Nah, ketika belajar sendiri, jadi otomatis harus lebih aktif, harus lebih pinter-pinter nih nyarinya dari mana sumber-sumbernya. So, teman-teman, hari ini aku pengen sharing ke teman-teman, aku pengen diskusi aja ya ke teman-teman, pengen berbagi pengalaman, pengen sama-sama kita diskusi tentang Mari Kenal Unpad. Karena teman-teman mungkin yang hadir di sini, teman-teman pengen tahu Unpad itu sebenarnya seperti apa sih? Terus lingkungan yang ada di Unpad gimana? Terus jalur-jalur untuk masuk Unpad itu apa aja? Dan tentunya tips and trick supaya bisa masuk atau keterima di Unpad. Nah, aku percaya teman-teman yang hadir di sini pasti punya jurusan ataupun fakultas impiannya masing-masing. So, aku izin share screen ya.
teman-teman panitia. Hmm, sebentar. Oke. Hmm. Udah kelihatan teman-teman? Aman ya? Kang, aman. Oke, udah aman. Hari ini temanya atau judulnya Mari Kenal Unpad, teman-teman. Nah, aku izin memperkenalkan dulu karena tadi sebenarnya udah dikenalin. Kenalin, nama aku Michelle Purnama, teman-teman. Teman-teman boleh panggil aku Michelle. Sebenarnya ini unik karena banyak teman-teman mungkin kalau ngelihat kata Michelle, lah ini kok kayak cewek ya, nama cewek gitu. Nah, mungkin kalau nama ini tuh lebih biasanya Michael gitu atau Michael. Nah, sekarang aku Michelle gitu. Karena banyak banget yang salah manggil aku waktu sekolah dulu. Nah, ini cara aku untuk ngebangun personal branding. Jadi waktu kuliah, aku pengen dikenal sebagai Michelle gitu. Nah, jadi teman-teman, nama aku Michelle. Nah, saat ini aku mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran angkatan 2021. Berarti sekarang udah semester 5 ya, teman-teman ya. Nah, aku sekarang itu dari Pekanbaru, dari kota Pekanbaru Riau. Teman-teman ada yang dari Sumatera nggak di sini? Atau daerah Bandung semua nih, Jawa Jawa semua? Atau ada yang dari luar? Atau yang asalnya dari luar Pulau Jawa nih? Ada, Kak. Wah, ada yang dari Pekanbaru. Sama dong, kita dari Pekanbaru ya. Oke, nah aku di sini ngerantau otomatis sama nih kayak teman-teman panitia mungkin ngekos sebagai anak kos harus kuat ya mandiri jauh dari orang tua. Nah selain itu teman-teman, aku juga pendiri PTN-in. PTN-in ini tuh kayak platform akun juga media sosial yang ngebahas untuk masuk perguruan tinggi teman-teman ngasih info, tips and trick. Nah itu aku pendirinya. Terus selain itu aku juga konten kreator, lebih tepatnya edu kreator teman-teman. Nanti akan aku jelasin di slide berikutnya. Dan selain itu aku juga ketua IMKK Vkom Unpad 2023. Ini organisasi keagamaan yang ada di Vkom Unpad. Nah, ini sedikit mengenai Instagram aku teman-teman. Michelle Purnama, A-nya 2 tuh di belakang. Nah, aku suka ngebagi tips and trick. Teman-teman kalau boleh lihat di bio sini ya, itu tentang SNBP, UTBK SNBT, dan kuliah. Teman-teman kalau mau mampir, mau lihat konten-konten aku, ada banyak banget ngebahas soal masuk kuliah, tentang mahasiswa, mahasiswa baru, dan juga tentang skripsi itu. Akhir-akhir ini aku membahas soal skripsi. Padahal sebenarnya aku belum skripsi ya teman-teman ya, tapi aku suka belajar, aku suka berbagi. Nah ini aku foto sama Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Oke, lanjut lagi. Nah, topik pembahasan hari ini yaitu tentang pengenalan lingkungan Unpad. Yang kedua, jalur SNBP, UTBK SNBT, dan Mandiri. Dan yang ketiga, tips masuk Unpad ala Michelle. Nah, ini topik pembahasan cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi semoga bisa teman-teman dapat ya insight baru dari apa yang aku sampaikan nantinya. Nah, aku mau nanya dulu dong teman-teman. Menurut teman-teman nih, ketika teman-teman mendengar kata Unpad, 2 kata tentang Unpad itu apa? Boleh sampein di kolom komen. Yuk ramein. 2 kata tentang Unpad. Apa tuh kira-kira? Keren banget. Wah, ini ada yang ini banget, Universitas Padjadjaran. Oh iya bener sih, Unpad itu singkatan Universitas Padjadjaran. Mungkin yang lainnya lagi, nih, kampus impian. Wah, Universitas impian. Oke. 2 kata banyak ya teman-teman ya tentang Unpad, 2 kata tentang Unpad. Em, lanjut lagi nih teman-teman, pengenalan tentang lingkungan Unpad. Nah teman-teman, buat yang belum tahu, Unpad itu berdiri pada 11 September 1957. Udah cukup lama ya, udah cukup lama, udah termasuk ya mungkin senior lah gitu di lingkungan uh, UNIF gitu. Nah, saat ini Unpad itu statusnya udah PTNBH, teman-teman. Nah, apa sih PTNBH itu? Mungkin kalau bahasa sederhananya, PTNBH itu adalah kayak UNIF itu atau Unpad ini udah diberikan hak atau kewenangan, hak otonom untuk mengurus atau mengelola lingkungannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah atau Kemendikbudristek itu sendiri, terutamanya dalam hal mengelola atau mengatur keuangan. Atau bahasa lainnya, ketika udah jadi PTNBH, itu cakupannya lebih luas. Atau bisa dikatakan UNIF itu tuh udah mandiri, teman-teman.
Nah, jadi ketika dirasa Univ itu udah mandiri, udah bisa ngurus dirinya sendiri, namanya PTNBH. Oke. Nah, pada awal berdirinya, Unpad itu tuh ada 4 fakultas doang nih teman-teman. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi yang sekarang itu FEB namanya. Dulu tuh Fakultas Ekonomi, terus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang terakhir Fakultas Kedokteran. Ini ada 4 fakultas teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau cek lebih lanjut, ini ada linknya nih. Ada linknya, teman-teman bisa cek lebih, mau mempelajari lebih lanjut atau mau cari tahu. Gitu. Lanjut lagi ya. Nah, untuk rektor Unpad nih. Nah, ini banyak lumayan ya karena udah cukup lama. Ini ada banyak nih rektornya. Mulai dari awal berdiri itu Prof. Iwa Kusuma Sumantri. Dan yang terbaru atau yang sekarang menjabat, ini foto beliau. Nama beliau adalah Prof. Rina Indiastuti, teman-teman. Oke. Nah, tadi aku lihat di layar itu teman-teman namanya atau penamaannya ada fakultas impiannya masing-masing, terus diikuti dengan nama lengkap ya. Nah, ini ada fakultas dan jurusan yang ada di Unpad. Ada banyak banget nih. Nah, jadi buat teman-teman kira-kira nih, boleh nggak ramein di kolom chat, teman-teman kira-kira mau fakultas apa nih yang ada di Unpad? Atau fakultas impiannya apa gitu. Coba deh ramein. Fakultas Teknik Geologi, Vkom. Wah, ada yang mau masuk fakultasku, Vkom. Oke. Nah, banyak banget ya. Wah, ada FISIP, ada FMIPA, ada FEB. Oke, teman-teman. Thank you ya teman-teman ya yang udah ngejawab. Aku doain dan kita sama-sama doain semoga teman-teman keterima dan lolos di fakultas impiannya masing-masing. Amin gitu. Kita lanjut lagi teman-teman. Kalau tadi kita udah mengenal sedikit tentang awal berdirinya Unpad, rektor-rektor yang ada di Unpad. Nah, kita mau ngebahas soal fasilitas nih. Fasilitas yang ada di Unpad atau Universitas Pajajaran. Yang pertama itu namanya Graha Kandaga, teman-teman. Ya, mungkin penulisannya GRHA ya gitu ya. Bacanya Graha Kandaga. Nah, ini tuh perpustakaan, teman-teman, ya layaknya perpustakaan pada umumnya untuk kita bisa belajar, untuk bisa nyari ilmu, atau misalnya teman-teman pengen nyari referensi-referensi, bisa di sini nih, di Graha Kandaga. Ini bagus banget teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman masuk Unpad, teman-teman bisa belajar atau nyari ilmu di sini. Nah, terus yang kedua, Unpad juga punya laboratorium sentral. Ini bagus banget teman-teman bangunannya. Nah, laboratorium ini ya namanya laboratorium atau lab ya gunanya untuk keperluan riset, untuk memfasilitasi penelitian teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ada juga laboratorium sentral. Nah, selain itu ada juga namanya Stadion Jati Pajajaran atau anak Unpad itu biasanya nyebut Gorjat, Gorjati teman-teman. Nah, Gorjat ini tuh fasilitas olahraga yang ada di Unpad itu tuh gunanya untuk main sepak bola, terus bisa lari juga, atau misalnya teman-teman mau jogging, ada tribunnya juga dan ruang ganti segala macam. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang khususnya laki-laki nih kemarin kan lagi rame U17 ya, Piala Dunia. Nah, Gorjat ini atau Stadion Jati ini sempat ditutup, teman-teman. Sempat ditutup untuk latihan pemain atau Piala Dunia gitu. Nah, lanjut lagi. Ini namanya lapangan merah. Nah, lapangan merah ini apa? Ini kayak lapangan serbaguna gitu, teman-teman. Kalau misalnya ada konser, ada lomba yang ngebutuhin tempat atau space yang luas, itu tuh biasanya di sini. Nah, sama juga nanti kalau teman-teman masuk atau keterima jadi mahasiswa baru Unpad, itu teman-teman akan ada yang namanya Prabu ya. Prabu itu ospeknya atau PKKMB-nya Unpad. Nah, itu nanti biasanya salah satunya di sini, di lapangan merah. Terus ada lagi yang namanya Balai Santika, teman-teman. Balai Santika ini sama kayak Gorja tadi, tapi versi indoornya. Nah, versi indoornya ini kayak volley, basket, badminton. Ini ada di sini lengkap, teman-teman. Apalagi kalau kemarin itu ada namanya Big Force Festival. Itu tuh acara olahraga ya, satu Unpad. Nah, itu banyak mempergunakan Balai Santika ini, teman-teman. Ada juga yang untuk auditoriumnya, untuk acara seminar, kayak gitu. Nah, ini nih yang menarik dan mungkin teman-teman sering lihat di media sosial kayak Instagram atau TikTok. Ini tuh angkutan umum atau transportasi yang ada di
Unpad, namanya odong. Bukan odong-odong ya teman-teman ya, tapi odong doang nih. Odong ini angkutan umum yang itu tuh gratis teman-teman. Gratis, teman-teman bisa naik kalau teman-teman jadi mahasiswa Unpad nanti, itu ada rutenya IPS dan IPA. Beroperasi pukul 7 pagi sampai 4 sore. Kayak gitu. Nah, tadi aku udah ngebahas soal fasilitas yang ada di Unpad. Nah, sekarang nih buat teman-teman karena tadi banyak yang masih sekolah atau misalnya yang mau masuk Unpad, gimana nih jalur-jalur atau pengen tahu kalau mau masuk Unpad tuh gimana sih caranya teman-teman? Atau apa sih yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa masuk ke Unpad? Nah, yang pertama tentunya sebagaimana kita ketahui lewat jalur SNMPTN atau SNBP sekarang namanya. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman pengen masuk lewat jalur SNBP, teman-teman itu memerlukan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 di sekolah. Nah, terus biasanya jadwal seleksinya itu antara bulan Januari sampai Februari. Nah, ini nggak tahu ya, mungkin ada perubahan atau ada info lanjutan. Tapi sejauh aku nyari info ini, Januari sampai Februari. Nah, ini tuh terbuka untuk mahasiswa S1 dan D4. Dan untuk ininya tuh online. Dan tentunya gratis. Siapa di sini yang pengen keterima di jalur SNBP? Ayo, ada yang pengen nggak keterima di jalur SNBP? Aku. Oke. Nah, biasanya nih teman-teman, kenapa sih pengen keterima di SNBP? Karena malas ikut UTBK. Setuju nggak? Banyak dari teman-teman mungkin ya yang malas ikut UTBK, jadi pengen banget nih gimana caranya harus keterima di SNBP gitu. Jadi makanya selama sekolah itu belajar mati-matian, mempertahankan nilai rapor supaya nggak ikut UTBK lagi, supaya nggak belajar lagi karena takut gitu. Mending lewat jalur undangan aja, jalur prestasi. Nah itu yang pertama, lewat SNBP. Yang kedua, nah ini nih lewat jalur UTBK SNBT. Kalau dulu itu namanya SBMPTN teman-teman. Nah, itu tuh pakai nilai UTBK, teman-teman. Pakai nilai UTBK dan itu ada tesnya, diujiin. Jadwal seleksinya antara bulan April sampai bulan Mei. Sejauh ini ya, teman-teman ya. Dan terbuka untuk calon mahasiswa S1 dan D4. Nah, untuk seleksinya biasanya kalau UTBK ini itu tuh ada di beberapa titik, teman-teman. Unpad juga biasanya jadi titik lokasinya. Jadi teman-teman nanti ketika UTBK bisa jadi teman-teman UTBK-nya di Unpad gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman berada atau tinggal di lingkungan Unpad. Nah, dan untuk biaya pendaftarannya sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah. Ya, mungkin teman-teman udah tahu ya infonya. Nah, tadi tentang jalur rapor. Terus yang kedua jalur tes. Nah, yang ketiga ini mandirinya Unpad nih. Mandirinya Unpad juga terbagi, teman-teman. Ada yang jalur prestasi, dan yang satu lagi ada yang pakai tes juga, teman-teman. Nah, namanya itu adalah SMUP, Seleksi Masuk Universitas Pajajaran atau SMUP. Nah, ini tuh untuk yang jalur prestasi, sama, dia pakai nilai rapor doang, atau nilai dari prestasi teman-teman doang, atau pakai nilai UTBK teman-teman, gitu. Nah, ini tuh online juga dan biaya pendaftarannya sebesar Rp250.000. Sejauh ini ya, mungkin kalau misalnya salah, atau teman-teman mau cross-check lagi, lihat aja Instagramnya atau media sosialnya SMUP Unpad. Nah, ini yang uh, lewat jalur UTBK-nya atau ada tesnya, teman-teman. Nanti ada tes SMUP-nya. Nah, ini untuk yang internasional atau KKI. Mungkin teman-teman nggak ke sini ya. Mungkin teman-teman mayoritas lebih ke, ya kalau bisa jangan sampai mandiri deh. Kalau bisa lolos dulu di SNBP atau di UTBK-nya. Dan kalau misalnya nggak bisa juga, baru deh berusaha lagi untuk bisa lewat jalur mandirinya. Nah, tadi aku udah ngebahas panjang lebar teman-teman, mulai dari fasilitas, pengenalan Unpad, terus tadi juga gimana caranya jalur masuknya ya. Nah sekarang gimana sih tips masuk Unpad itu berdasarkan pengalamanku dulu gitu, waktu keterima di Unpad, berjuang gitu masuk Unpad. Nah ini teman-teman, teman-teman perlu perhatikan baik-baik, yang mau foto atau yang mau screenshot boleh teman-teman. Yang pertama nih, lewat jalur SNBP. Buat teman-teman yang pengen atau dari sekarang belajar untuk bisa keterima di jalur SNBP, teman-teman harus perhatikan. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, usahain nilai rapor teman-teman itu stabil atau cenderung naik tiap semesternya. Jadi kalau bisa grafiknya itu naik teman-teman, jangan turun gitu.
Dan kalau bisa jangan fluktuatif. Karena semakin teman-teman nilai rapornya stabil dan cenderung meningkat, itu semakin besar peluangnya. Gitu. Yang kedua, lampirkan prestasi teman-teman, baik itu juara lomba, organisasi, dan penghargaan lainnya. Dan juara ini teman-teman, itu tuh ada kategorinya lagi kalau nggak salah. Ada yang internasional, nasional, provinsi, dan seterusnya. Tapi, apapun itu prestasinya, cantumin aja. Dan kalau bisa relevan dengan jurusan yang teman-teman mau ambil. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, pilih jurusan dengan passing grade tertinggi sebagai pilihan pertama. Gunanya apa? Kalau teman-teman taruh yang pilihan passing grade-nya itu tinggi di pilihan kedua, yang rendah itu di pertama, otomatis kalau teman-teman keterima di pilihan pertama yang mungkin aja teman-teman nggak jurusan tersebut nggak terlalu teman-teman suka, teman-teman keterimanya di situ aja gitu. Sedangkan yang benar-benar teman-teman suka itu tuh nggak keterima karena udah keterima di pilihan pertama tadi yang rendah passing grade-nya. So pastikan yang passing grade-nya lebih tinggi itu pertama pilihnya, baru yang kedua jurusan yang mungkin opsi keduanya gitu. Nah, terus yang keempat, yang perlu teman-teman perhatikan, cek yuk akreditasi sekolah, alumni, dan pesaing teman-teman, khususnya teman sekolah. Nah, kenapa ini penting banget? Karena reputasi sekolah, reputasi alumni, itu tuh sangat berpengaruh di SNBP, teman-teman. Nah, apalagi nih, kan biasanya teman-teman nih konsultasi ke guru BK. Nah, ketika teman-teman konsul, teman-teman tanya, ada nggak ya teman-teman lain yang ngambil prodi atau universitas yang sama dengan teman-teman? Kalau sama dan ternyata nilai mereka lebih tinggi, prestasinya lebih banyak, nah mungkin aja nih teman-teman bisa cari opsi lain. Kenapa? Karena biasanya yang diterima itu ya yang lebih tinggi atau yang lebih banyak prestasinya gitu. Makanya penting banget untuk konsultasi dengan guru BK di sekolah teman-teman. Nah, itu tadi dari jalur SNBP. Nah, yang kedua lewat jalur SNBT. Aku sangat menyarankan teman-teman nih, mau teman-teman sekarang kelas 12, kelas 11, kelas 10, teman-teman harus percaya ketika teman-teman belajar, itu persiapan teman-teman itu pasti bakalan lama banget. Kalau teman-teman belajar dari sekarang, persiapan untuk teman-teman SNBT itu bakalan lama banget. Tapi kalau teman-teman nggak belajar, itu bakal cepet banget. Percaya deh. Bakal cepet banget berlalunya. Karena nggak terasa, udah mau SNBP, udah mau UTBK. So, makanya teman-teman, mulai yuk cicil belajar dari sekarang. Buat timeline belajarnya. Nggak harus langsung belajar banyak banget. Tapi diatur aja. Timelinenya hari ini mau belajar apa ya. Besok mau belajar apa. Dikit aja yang penting teman-teman konsisten. Kayak gitu. Yang kedua, sebenarnya semua materi atau subtes yang ada di UTBK itu penting. Tapi setidaknya teman-teman harus punya prioritas. Prioritas untuk belajar yang mana dulu nih. Misalnya aku tuh nggak terlalu kuat di pengetahuan kuantitatif. Aku harus belajar itu dulu supaya aku bisa ngejar ketertinggalan atau misalnya lebih maksimal nanti pas UTBK-nya. Atau kalau teman-teman tipikal yang aku kuasai, aku pengen belajar lebih mati-matian lagi deh gitu. Nggak apa-apa juga. Supaya nanti subtesnya bagus nilainya. Makanya teman-teman harus sesuaikan atau lihat prioritas teman-teman tuh di mana. Karena juga ini memengaruhi prodi atau fakultas yang teman-teman pilih nantinya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti pengen yang matematika, prodinya, itu mungkin pengetahuan kuantitatifnya harus lebih tinggi gitu. Nah, dan lain sebagainya. Yang ketiga nih, kalau teman-teman merasa teman-teman itu udah belajar, materinya udah dirasa cukup, teman-teman itu saatnya latsol, teman-teman. Latsol latihan soal. Nah, kenapa latihan soal ini penting? Karena gini, UTBK itu tuh soalnya tuh bener-bener banyak banget. Pemerintah itu pasti nyediain soal itu bank soal banyak banget. Dan kita nggak pernah tahu soal mana yang benar-benar keluar. Makanya perlu banget kita latihan soal supaya kita tahu nih yang kira-kira gambaran soal seperti itu tuh kayak gini loh gitu. Dengan kita latihan soal kita jadi ada gambaran. Dan jangan lupa untuk ikut tryout teman-teman. Dulu aku jadi ingat ketika aku untuk persiapan UTBK, kalau nggak salah ya, aku nggak tahu teman-teman ini banyak atau enggak menurut teman-teman. Dulu, waktu aku belajar ikut TO, kurang lebih ya, itu tuh aku ikut TO 30-an kali, teman-teman. Nah, menurut teman-teman itu banyak atau, Kak, aku lebih banyak, Kak, gitu. Aku sekarang udah lebih banyak gitu. Nah, dulu tuh aku 30-an kali, teman-teman.
Dan itu tuh mayoritas gratis semua karena otodidak tadi, dan yang namanya ikut TO kadang iseng-iseng aja gitu. Teman-teman lain ikut TO, ya aku pengen ikut juga. Nah, yang terakhir, jangan terlalu fokus ke materi yang sulit. Pelajari juga hal-hal dasar. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Karena berdasarkan pengalaman aku, dan aku juga banyak dapat info dari teman-teman yang baru, itu tuh ternyata TO itu kan biasanya soalnya susah-susah ya. Apalagi TO Pahamifa itu teman-teman. Waktu aku dulu tuh Pahamifa itu susah banget TO-nya. Nah, ketika aku fokus kepada materi atau hal-hal yang susah, ternyata UTBK-nya itu soalnya gampang teman-teman. Soalnya nanyanya itu nggak terlalu sulit, hal-hal dasar aja. Makanya, karena aku terlalu atau kita terlalu menguasai yang sulit, kita lupa hal-hal dasarnya tadi apa gitu. Karena kita udah fokus ke yang jauh-jauh, padahal yang dekatnya itu ada. Tapi karena kita nggak fokus ke situ, kita lupa dan cenderung salah jawabnya gitu. Makanya penting banget fokus ke hal-hal yang sederhana juga. Nah, itu aja mungkin teman-teman pemaparan aku mengenai mari kenal Unpad. Mulai dari apa tadi? Poin yang pertama, pengenalan lingkungan Unpad, yang kedua jalur SNBP, UTBK UTBK SNBT dan Mandiri, dan yang ketiga tips masuk Unpad ala aku. Yuk, saatnya aku tahu dan aku yakin teman-teman punya pertanyaan, punya pendapat mungkin atau pengen berbagi mungkin. Teman-teman silakan aja, aku open discussion teman-teman, aku kembalikan lagi ke moderator. Thank you. Wah, terima kasih banyak Kang Michelle. Sangat sangat daging banget nih materi hari ini yang benar-benar diperluin banget sama teman-teman yang sekarang lagi hadir di acara hari ini. Oke, aku izin ngasih ringkasan ya dari yang Kang Michelle sampaikan selama pematerian tadi. Pertama, Kang Michelle ngasih tahu nih sejarah singkat Universitas Pajajaran. Ternyata udah cukup lama ya, dari tahun 1957. Dan banyak perkembangan fakultas yang awalnya cuma berapa tadi? 4 asal ya. Sampai sekarang banyak macamnya ya, dari sosumnya, dari sainteknya. Oke. Selanjutnya juga nyampein banyak fasilitas Unpad yang ternyata udah dipakai untuk acara-acara nasional juga ya. Tadi salah satunya ada Gorjati yang udah dipakai untuk latihan timnas U17. Dan terakhir ada tips untuk jalur masuk terkhusus di Universitas Pajajaran. Ternyata tiap jalur ada strateginya masing-masing ya, enggak semuanya sama gitu. Ternyata kalau buat di jalur rapot ada strategi ini, kalau untuk di UTBK ternyata beda lagi gitu. Oke, selanjutnya kayaknya banyak banget nih Kang yang penasaran sama yang udah Akang sampaikan, banyak yang masih mau bertanya ya. Oke, buat yang mau bertanya di sini boleh raise hand dulu. Oh ya, untuk Kang Michelle ini kita sistemnya mau ditampung dulu Kang atau mau satu-satu langsung dijawab? Boleh langsung dijawab aja. Oke, boleh langsung dijawab ya. Buat teman-teman yang mau nanya boleh raise hand dulu, raise hand. Oke, yang tercepat ya. Pertama ada dari calon mahasiswa FH nih. Namanya siapa? Davina Feliciana. Kepada Davina boleh untuk nih. Selamat siang, Kang Teteh. Perkenalkan, saya Davina Feliciana. Saya ingin bertanya, kan tadi tuh pas untuk jalur SNBP tuh, kita tuh harus melampirkan rapot dari semester 1 sampai 5 ya, Kang. Nah, itu tuh ada mapel pendukung setiap jurusannya nggak? Atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Karena Abi ngadangukeun ieu. Ini langsung dijawab aja. Oke, maksudnya oke. Ya, sorry atasnya. Oke, tadi pertanyaannya untuk melampirkan rapor ya semester 1 sampai semester 5. BTW, makasih ya Davina ya atas pertanyaannya. Itu apakah ada mapel yang pendukung gitu ya? Nah, biasanya nanti untuk rapor semester 1 sampai semester 5 itu ada yang namanya transkrip nilai. Nah, kamu kelas berapa ya kalau boleh tahu sekarang? 11. Oh, masih kelas 11. Masih panjang ya. Tapi ingat, kelas berapa? 12? Oh, 12. Oke, sorry. Nah, buat kamu yang kelas 12, kamu sekarang
boleh tanya nanti atau ada beberapa waktu ke depan, coba tanya tentang transkrip nilai. Karena transkrip nilai itu yang bakalan kayak rangkumannya gitu. Atau misalnya biar lebih enak ngelihatnya. Karena kalau kita ngelihat kan rapor itu kan sistemnya kertas gitu ya, kayak tiap semester beda-beda gitu. Nah, biar gampang lihatnya, ada yang namanya transkrip nilai. Jadi nanti yang ditampilin itu adalah transkrip nilainya, Davina. Nah, transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, semester 6 atau yang kelas 12 akhir itu nggak masuk gitu. Karena biasanya udah, karena itu persiapan juga ya, persiapan untuk masuk perguruan tinggi juga. Jadi yang dipakai itu semester 1 sampai semester 5. Nah, buat matpel pendukungnya seperti apa? Mungkin lebih ke kayak gini. Misalnya, kamu pengen ambil prodi apa? Nah, kamu pengen FH ya, hukum ya. Nah, kalau hukum itu mungkin kamu sekarang berarti ini ya, kayak kalau di sekolah itu masih ada IPS IPA gitu nggak sih? Masih ada terakhir kan? Sorry, putus-putus tadi. Angkatan masih ada angkatan terakhir. Oh, angkatan kamu masih ada. Kamu IPS ya berarti ya? Ya, Nah, biasanya kalau dulu tuh waktu zaman-zaman aku gitu, IPA IPS itu atau Sosum sama Saintek itu biasanya kalau Saintek itu prodi incaran kita itu harus Saintek. Nah, kalau yang IPS atau sosum itu juga harus sosum. Karena kalau kita lintas jurusan itu makin susah. Karena otomatis pelajaran yang dipelajari itu bakal beda gitu. Dan waktu itu kan anak IPS nggak boleh ambil kedokteran ya. Kedokteran gigi nggak boleh. Karena kita nggak tahu tuh, nggak ada basicnya. Dan anak itu lebih cenderung dipelajari waktu kita SMA gitu. Nah, sebenarnya kalau mapel pendukung lebih ke pilihan prodi kamu aja sih. Kalau misalnya kamu hukum itu ada beberapa mata pelajaran mungkin yang sinkron tuh, misalnya kayak bahasa Indonesia, atau misalnya lebih kalau IPS itu lebih ke sejarah mungkin. Nah, jadi lebih prioritasin atau usahain nilai kamu tuh tinggi di situ supaya peluangnya lebih tinggi. Itu mungkin jawabannya, Davina. makasih kan. Terima kasih buat Davina ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Udah ada yang raise hand lagi. Ismi ya, Ismi ada Kepada Ismi dipersilakan. Oh. Halo Kak, ada suaranya? Baik Kak, saya izin bertanya. Kan nanti pasti sekolah ada peringkat eligible. Nah, kalau semisal kita tuh sudah masuk eligible, tapi itu sudah fix akan lolos SNBP atau tidak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak ya Ismi. Begitu Kang, gimana kalau udah masuk eligible pasti masuk gak sih di SNBP? Oke. Nah, sebenarnya terkait eligible itu kan pemeringkatan dari sekolah ya. Nanti tiap sekolah itu punya pemeringkatannya masing-masing atau misalnya paralel tuh teman-teman. Misalnya kayak ISMI nih uh, antara ISMI dengan teman-teman yang lain satu angkatan itu nanti bakal di ranking berdasarkan nilai rapor yang mana nih dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah misalnya gitu. Nah, apa sih eligible itu? Eligible itu kayak kamu itu dinyatakan bahwa kamu itu tuh layak untuk mewakili sekolah kamu di SNBP gitu. Jadi belum tentu kamu lolos SNBP, belum juga gitu. Tapi setidaknya kamu satu langkah lebih maju, kamu udah ngewakilin sekolah kamu nih. Kalau kamu nggak lolos eligible, itu tandanya kamu nggak bisa ikut SNBP atau kamu belum terpilih di tahun itu. Kamu harus ikut UTBK atau SNBT. Nah, biasanya terkait eligible ini itu ada persen-persenannya. Karena tiap sekolah, misalnya sekolah kamu itu peringkat 100 terbaik nasional. Nah, semakin tinggi reputasi sekolah, itu peringkat untuk persentase eligible-nya itu lebih banyak kuotanya. Ada yang 40%, ada yang 30%, ada yang 20%, dan seterusnya. Makanya, itu sangat menguntungkan ketika kita sekolah di sekolah yang top. Sekolah yang top, dan sekolah kita itu punya akreditasi, apalagi alumni kita banyak. Nah, sekarang gimana caranya buat kita yang sebenarnya kita sekolah dari luar Pulau Jawa mungkin atau yang biasa-biasa aja. Nah, itu harus diperhatikan. Makanya ada strateginya dalam SNBP. Dan teman-teman, kalau aku boleh jujur nih, kita jangan terlalu berharap di SNBP. Bukan aku pengen mengecilkan teman-teman, tapi banyak banget yang karena nih
udah pede banget, nggak mau UTBK, aku pengen lolos SNBP aja, udah pede banget nih. Di sekolah aku juara 1 terus misalnya. Oleh karena itu, ketika teman-teman udah pede, nggak ada belajar untuk UTBK-nya. Ternyata pas pengumuman dapat merah gitu, dapat merah, nangis gitu ya, sedih gitu. Sedangkan sebentar lagi udah UTBK SNBT. Makanya aku selalu bilang, teman-teman berharap boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tetap persiapkan diri untuk UTBK SNBT-nya. So, kembali lagi, apakah itu fix lolos SNBP? Enggak, belum tentu. Tapi setidaknya, kalau kamu udah eligible, kamu udah 1 langkah di depan dan kamu bisa mewakili sekolah kamu untuk ikut SNBP. Tapi kamu harus pastiin lagi, itu gunanya kamu konsul ke guru BK. Tanya nih, Bu, peluang saya untuk lulus SNBP seperti apa ya? Karena guru BK itu bakalan nyari tahu tuh, ini peluangnya gimana, kamu cocoknya di prodi apa. Terus kamu harus lihat saingan teman sekolah kamu tuh ada nggak yang ngambil prodi yang sama. Nah, itu mungkin yang perlu kamu perhatikan. Thank you, Ismi. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya buat Ismi udah bertanya. Selanjutnya buat teman-teman yang lain yang belum bisa on cam atau belum bisa on mic, boleh banget juga ya isi pertanyaannya lewat kolom chat. Wah, makin banyak nih, Kang. Pertama, kalau dari screen aku nih, yang paling cepat ada dari calon ibu perawat nih, Fidela. Boleh buat Fidela, on mic. Terdengar? Halo. Baik, ada yang mau saya pertanyakan. Soalnya saya adalah anak SMK kebetulan, bukan anak SMK. Jadi, yang mau saya tanyakan bagaimana tips ikut SMBT untuk anak SMK yang cenderung minim sekali mempelajari hal-hal dasar seperti fisika, MTK, dan seperti itu kan. Mungkin itu saja. Oke. Jadi gimana tips terkhusus buat yang sekolah-sekolah SMK ya, buat ngejar mata pelajaran yang belum dipelajari di SMK yang teman-teman SMA lain pelajarin gitu. Oke. Aku mau sebelumnya thank you ya Fidela ya atas pertanyaannya. Kamu anak SMK. Aku mau ngasih tahu ke kamu satu fakta. Aku juga SMK. Aku juga anak SMK, teman-teman. Aku prodi akuntansi. Nah, jurusan akuntansi dulu waktu SMK. Nah, teman-teman, terkhususnya buat yang SMK atau Fidela, memang benar ketika kita SMK itu tuh bakalan lebih susah belajarnya. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, anak SMK itu diperuntukkan untuk bekerja. Setuju nggak? Anak SMK itu diperuntukkan untuk bekerja. Karena memang kita, kalau ibarat kata persenan, 40% teori, 60% prakteknya. Banyak prakteknya. Karena kita ada magang juga. Bener ya? Ada magang juga. Kalau waktu itu juga aku magang soalnya. Bikin laporan magang tuh. Nah, ketika kita SMK, yang notabene-nya itu untuk bekerja, sedangkan yang mungkin untuk kuliah itu lebih ke SMA, otomatis kita bakalan lebih berat gitu kerjanya. Belajarnya harus 2 kali lipat. Makanya, ketika kita sadar bahwa kita itu anak SMK, dan sedangkan saingan kita itu banyak yang dari anak SMA, yang udah belajar basicnya dari sekolah selama 3 tahun, kita harus tanamin mindset bahwa kalau teman-teman lain belajar 1 kali, aku harus belajar 2 kali. Apalagi untuk UTBK SNBT. Karena ya kita kayak sadar diri, tapi itu jadi motivasi gitu. Sadar diri, terus jadi motivasi. Karena kita tahu kita belum belajar banyak, tapi kita harus berusaha, kita harus lawan gitu. Kita harus bersaing dengan teman-teman lainnya. Nah, tapi sebenarnya kalau aku dulu, aku diuntungkan. Diuntungkannya kenapa? Waktu itu aku SMK, aku kan akuntansi ya, belajar ekonomi. Nah, waktu zaman aku dulu, itu kan ada TPS dan TKA. Nah, itu kan ada subtes ekonomi. Nah, waktu subtes ekonomi, jujur teman-teman, ketika aku ngerjain soal ekonominya, itu gampang banget. Kenapa? Karena aku udah belajar waktu di sekolah dulu. Khususnya waktu UTBK itu ada materi tentang akuntansi. Jujur, materi UTBK subtes kemarin itu basic banget yang akuntansinya. Karena aku udah belajar selama 3 tahun. Dan itu udah dari tentang jurnal sampai laporan keuangan. Jadi kayak menguasai gitu teman-teman. Nah, itu keunggulan SMK sebenarnya. Tapi masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Otomatis, yang pertama tadi, kita harus belajar 2 kali lebih keras gitu. Kalau belajarnya teman-teman sekali, kita harus belajar 2 kali. Yang kedua, strategi gitu.
Strateginya gimana? Ya aku yakin setiap kita punya strategi belajar masing-masing. Kalau kayak aku dulu, aku belajarnya gak bareng teman-teman. Aku gabung grup Telegram. Di Telegram banyak ya grup-grup masuk PTN gitu. Kamu join ke situ. Kamu belajar bareng mereka. Apalagi aku yang waktu itu dari Pekanbaru Riau, teman-teman harus percaya bahwa pendidikan di luar Pulau Jawa itu jauh banget berbanding dengan pendidikan di Jawa. Memang kita ini masih Jawa sentris, tapi ya sudah mulai membaik semakin ke sini. Tapi perbandingan atau kesenjangan itu masih tinggi, teman-teman. Yang artinya ketika aku merasa aku udah pinter, tapi aku di Pekanbaru Riau, dibanding mungkin teman-teman yang di Jawa, yang mungkin aja nggak juara, bisa jadi mereka lebih pinter dari aku gitu. Makanya jangan pernah merasa kalau kita itu udah pinter banget. Jangan merasa kalau kita udah hebat. Malah itu harus jadi motivasi. Kita harus belajar banyak dari orang lain, khususnya dari teman-teman kita yang sekolah di Jawa gitu. Bukan artinya aku memandang gimana ya, tapi memang faktanya demikian, teman-teman. Nah, tahunya dari mana? Ya dari grup Telegram itu tadi. Ketika belajar bareng mereka, mereka mendominasi, mereka menguasai materinya. Sedangkan aku, gimana ya? Kok aku nggak tahu gitu? Mereka dapat info banyak banget dan cepat banget. Makanya kita harus banyak belajar. Aku percaya selain kita bisa ngomong dengan baik, kita harus jadi pendengar yang baik gitu. Dengerin aja, terima aja informasinya. Itu. Yang kedua, gabung di grup Telegram. Yang ketiga, manfaatkan media sosial kita untuk belajar. Teman-teman, aku mau tanya, teman-teman kalau gunain media sosial itu biasanya untuk ngapain? Untuk hiburan, Kak? Gimana lagi? Kalau aku Apalagi? pribadi ya, kalau aku pribadi biasa materi atau soal biasanya tryout gratis gitu untuk ikutan UTBK gitu. Oke, nah bener banget. Teman-teman biasanya kalau kita selama ini mungkin untuk gunain media sosial itu untuk hiburan aja, lihat Ganta joget-joget gitu ya, atau misalnya nyari yang viral nih lagi yang trending sekarang apa, gabut scroll TikTok. Nah, teman-teman, sekarang karena kita tahu prioritas kita adalah untuk masuk PTN, masuk kuliah, kita harus manfaatkan media sosial kita untuk hal yang lain, yaitu belajar. Aku percaya di media sosial sekarang itu banyak banget informasi-informasi, tips and trick soal masuk perguruan tinggi. Jadi manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya gitu. Boleh kita gunain media sosial untuk hiburan, untuk bermain segala macam, it's okay, no problem teman-teman. Tapi prioritasnya harus beda sekarang. Lebih banyak belajarnya. Nah, jadi ada 3 ya, Nabila ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, tanamin mindset bahwa kita harus belajar lebih ekstra 2 kali. Yang kedua, gabung grup Telegram. Dan yang ketiga, kita harus manfaatin media sosial dengan baik. Itu mungkin, semoga membantu. Terima kasih, Kang. Ternyata perbedaan sekolah nggak bisa dijadiin alasan ya, bukan jadi hambatan buat semua teman-teman masuk ke perguruan tinggi. Selalu ada, kalau kita mau, selalu ada jalan. Lanjut, ada dari calon ibu psikolog, Nabila. Boleh kepada Nabila. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, aku Nabila Zahranisa. Di sini aku punya 2 pertanyaan nih, Kang. Buat yang pertama, kalau semisal kita masuk ke seleksi senam PTN, tapi kita keterima di pilihan kedua, apakah boleh untuk kita mencoba UTBK di jurusan yang kita nggak keterima, yang di pilihan satunya? Untuk pertanyaan kedua, karena kita sebagai kelas 12 nih masih bingung nih sama jurusan yang mau kita pilih nanti, apakah dari Unpad sendiri ada kegiatan open house di Unpadnya untuk kita lebih tahu lebih dalam nih tentang Universitas Unpad dan tentang jurusan-jurusan lain yang pengen kita tahu karena kita masih bimbang nih sama pilihan-pilihan kita. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Nabila. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, kalau kita masuk SNBP atau SNMPTN dan keterima di pilihan kedua, itu boleh ikut UTBK lagi nggak sih, Kang? Sama satu lagi, dari Unpad sendiri ada acara open house secara offline atau enggak ya buat mengenal prodi juga fakultas yang kita tuju lebih dalam. Oke, terima kasih tadi Nabila ya. Sekali nanya langsung 2 Nabila nih.
Sikat langsung 2 pertanyaan ya. Oke, aku udah nyatet, aku coba jawab satu-satu ya. Yang pertama, kalau misalnya kita udah keterima di SNMPTN atau SNBP, tapi itu pilihan kedua, misalnya yang Nabila nggak suka gitu ya, atau kiranya pengen coba yang, aduh pengen yang pilihan pertama gitu, tapi ikut UTBK, boleh atau enggak gitu pertanyaannya ya. Nah, aku jawab nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu udah keterima di SNMPTN, itu nggak boleh ikut UTBK lagi. Nggak boleh ikut UTBK atau SBMP atau SNBT lah namanya gitu. Nah, itu nggak boleh karena itu ada, seingatku itu ada ketentuannya. Nanti kalau kamu nanti ikut nanti pada saat UTBK pendaftarannya itu ada ketentuan. Kalau udah lolos SNMPTN atau SNBP itu udah nggak bisa ikut UTBK lagi. Tandanya kamu udah lolos gitu di SNMPTN. Nah, sekarang gimana caranya kalau kamu nggak mau ambil itu? Gimana caranya? Ya kalau misalnya kamu nggak ambil yang pilihan kedua kamu tadi yang di SNBP, itu tuh bakalan berpengaruh kepada adik tingkat kamu di tahun setelahnya atau di tahun berikutnya. Ada namanya blacklist. Jadi kalau misalnya kamu keterima dan kamu nggak ambil, itu berpengaruh ke adik tingkat kamu. Jadi sayang banget. Makanya mungkin nanti guru BK kamu bakal sangat menyarankan ketika nanti pemilihan SNBP, benar-benar pilihlah yang kamu suka atau yang benar-benar kamu yakin kamu bakal keterima di situ. Makanya gunanya konsultasi itu seperti itu, supaya nggak ada yang namanya kamu, aduh nggak mau mau coba lagi gitu. Nah, risikonya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu nanti udah keterima SNMPTN terus nggak ambil, mau ikut UTBK, yang nggak masalah, tapi berpengaruh ke adik tingkat kamu. Kamu bakal di blacklist nanti adik tingkat kamu untuk prodi yang kamu tuju tadi. Makanya aku saranin pilih yang benar-benar kamu suka, supaya kalau kamu keterima itu nanti bakalan enjoy gitu atau suka gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, buat kamu atau teman-teman yang masih bingung, terus bertanya, Unpad kira-kira ada nggak ya open house atau tentang sosialisasi untuk bisa masuk Unpad, mengenal Unpad seperti apa? Seingatku ada dan banyak sebenarnya. Kamu bisa follow media sosial Unpad. Media sosial Unpad itu banyak ngasih info-info atau misalnya perkembangan soal Unpad gitu. Atau biasanya nih, kayak aku itu kemarin ngisi acara di Cianjur. Cianjur itu ada namanya Kuargi Unpad. Kuaci Unpad itu Wargi Unpad gitu. Jadi setiap daerah biasanya itu punya perwakilan yang kuliah di Unpad. Kayak aku di Pekanbaru Riau, itu ada komunitas yang itu tuh teman-teman kuliah di Unpad. Nah, kita itu suka bikin acara tuh biasanya di akhir tahun atau di awal tahun. Gunanya untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di daerah kita. Kayak aku nih, Pekanbaru. Kita sosialisasi ke SMA-SMA atau SMK yang ada di Pekanbaru. Kayak open house gitu. Kita sosialisasi gitu. Nah, sekarang aku mau tanya, kamu daerahnya di mana? Kebetulan di Bandung sih. Masih di Bandung, masih dekat tempat. Nah, di Bandung itu teman-teman ada namanya Bandros seingatku. Nah, Bandros itu tuh kayak keluarga Unpad yang tinggalnya di Bandung dan sekitarnya gitu. Ada acaranya aku lupa namanya apa, tapi acara mereka itu open house-nya Bandros gitu. Nah, mungkin kamu bisa ikut itu. Isinya soal gimana kamu bisa mengenal Unpad atau tips masuk Unpad dan segala macam. Itu mungkin jawabannya, Nabila. Oke, Oke, terima. Oke. Ya, terima kasih banyak Kang Michelle. Udah terjawab ya, Nabila? Ya, cukup terjawab. Oke, selanjutnya ada Nabila juga nih Kang yang nanya, tapi beda belakangnya dan beda fakultas yang ditujunya ya. Nabila Syahra. Kepada Nabila Syahra, boleh buat on mic ya. Kalau Kak izin bertanya, jadi gimana sih cara Kakak untuk mempertahankan motivasi untuk terus belajar, terutama di kelas 12? Karena aku sendiri juga kelas 12, itu lagi masa-masanya jenuh dan burn out gitu untuk belajar. Jadi gimana sih cara Kakak untuk mempertahankan motivasi belajar, terutama untuk belajar SNBT untuk masuk kampus impian? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Nabila. Jadi kalau di kelas 12 ini pasti bakal ada fase burnout atau demotivation ya buat belajar. Apa sih tips dari Kang Michelle buat ngatur dari semangat belajar itu? Oke, aku tahu banget, aku paham banget ketika kamu kelas 12 udah di ujung persimpangan jalan nih. Kamu bingung nih mau gimana ya, sedangkan di belakang udah ngelakson-ngelakson
Ibarat kata ya analoginya kayak gitu ya. Kita lagi di persimpangan jalan, tapi kita bingung nih mau lurus, belok kanan, belok kiri, sedangkan di belakang orang udah klakson tuh, lampu hijau udah jalan gitu. Jadi kadang tuh kita suka bingung, grogi, burnout, demotivasi, dan masih banyak lagi. Dan aku pernah mengalami hal itu. Nah sekarang gimana sih cara kita mengatasinya? Supaya kita bisa kembali lagi, moodnya balik lagi, atau kita bisa lebih semangat lagi. Ini yang aku lakukan pada saat itu. Yang pertama, kamu harus punya tujuan atau goals kamu. Tujuannya gimana? Tujuannya adalah ketika kamu belajar itu untuk apa sih? Tujuan kamu belajar itu untuk apa? Nah, ketika kamu tahu tujuannya, kamu bakalan tahu nih langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa. Ambil contoh lagi, ketika kamu pergi ke suatu tempat, kamu kan pakai Google Maps ya, atau misalnya yang baru yang mungkin kamu nggak tahu, kamu pakai Google Maps dan segala macam. Nah itu kan gunanya Google Maps itu supaya kamu tahu arahnya seperti apa, ada tujuannya. Kalau kamu pakai Google Maps tapi nggak ada tujuannya, ya nggak bisa dong gitu. Atau kamu kemana-mana nyasar nanti. Makanya penting banget kamu harus punya goals dulu atau tujuan supaya kamu lebih terarah. Yang kedua, ini caraku ya. Aku nggak tahu cara kamu nanti belajar gimana. Caraku belajar adalah belajar di mana aja. Terkesan sedikit aneh atau gimana, tapi belajarnya itu penting banget gitu. Kayak aku bisa belajar di mana penting banget untuk punya timeline atau belajar dari jauh-jauh hari. Belajar, oh suaraku kedengeran nggak ya? Aman ya? Aman, Kang. Oke, sorry. Tadi agak koneksinya di sini. Oke, makanya penting banget kita punya timeline atau atur strategi dari sekarang supaya kita punya jangka waktu gitu. Belajarnya bisa dicicil-cicil, nggak terlalu berat. Kadang kita punya sistem SKS, sistem kebut semalam. Karena kita belajarnya sekali banyak dan itu tuh cenderung kurang efektif. Makanya belajarnya bisa dari mana aja. Yang kedua, jangan merasa terbebani. Nah, balik lagi ini nyambung atau punya kesinambungan dengan yang pertama. Ketika kamu belajar sesuatu yang kamu itu merasa tekanan, mendapat tekanan atau terbebani, kamu pasti nggak fokus. Kamu pasti cenderung malas gitu. Tapi ketika kamu suka belajar itu, maka itu bakal kamu enjoy. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, makanya penting banget kamu jangan merasa terbebani. Yang ketiga, kalau kamu merasa burnout, demotivation, dan lain sebagainya, kamu healing aja gitu. Nah, healing itu salah nggak sih? Nggak salah. Self-reward juga nggak salah. Malah itu bagus. Bahkan itu dibutuhkan, teman-teman. Makanya, kalau teman-teman merasa capek, udah nggak pengen belajar lagi, maksudnya capek gitu belajar mulu gitu, nggak apa-apa. Lakukan hal-hal yang teman-teman suka. Bisa jalan-jalan, bisa nonton bioskop mungkin, atau kemana gitu, bareng teman. Itu nggak apa-apa. Fine-fine aja gitu, teman-teman. Dan yang ketiga, yang terakhir, ntar kalau misalnya teman-teman udah healing, udah jalan-jalan, udah semangatnya timbul lagi, nah, baru deh belajar lagi. Sebenarnya sederhana, teman-teman. Aku yakin teman-teman punya cara masing-masing untuk nentuin gimana caranya supaya belajar itu lebih efektif. Itu berdasarkan pengalaman aku. Semoga membantu. Terima kasih Kak jawabannya. Oke, udah terjawab kan ya, Nabila? Jadi, tadi ada 3 poin penting. Pertama, jangan sistem kebut semalam. Terus yang kedua, Oke, yang kedua juga belajar dari di mana aja, nggak harus saklek satu sumber. Terus yang terakhir jangan lupa buat tahu kapasitas diri dan tahu cara healing masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, siapa nih yang udah raise hand? Ada Zalfa, boleh kepada Zalfa dipersilakan. Terima kasih Kak sebelumnya. Saya izin bertanya, kalau Unpad itu ada penerimaan jalur kirim esai atau tidak ya? Terima kasih. Sorry, boleh aku ulang? Ada jalur apa tadi dari prestasi esai? Jalur, ya prestasi esai. Iya. Jalur prestasi terkhususnya di bagian esai ya? Oke, aku izin jawab ya. Jujur sebenarnya terkait yang esai ini, aku kurang tahu teknisnya seperti apa, karena aku ya jarang atau belum nemu, baik itu berdasarkan pengalamanku atau teman-teman yang keterima di Unpad,
aku belum nemu tuh yang lewat esai itu. Mungkin nanti kamu bisa cari info lagi, baik itu dari website Unpad atau dari teman-teman lain atau dari media sosial terkait dengan penerimaan lewat jalur esai ini. Tapi aku eh, pernah nemu temen yang dia itu keterima, khususnya dia itu dari Papua sana, dari Papua dan itu dapat beasiswa kalau nggak salah ada ngirim esai juga gitu. Nah jadi aku nggak tahu ya gimana dan apa namanya, tapi ada gitu, dia dari Papua dan keterima di Unpad dan itu tuh ada beasiswanya gitu. Nah aku kurang tahu nama beasiswanya apa, tapi mungkin ada kirim esainya juga. Nah mungkin kamu bisa cari tahu info lebih lanjut soal itu mungkin jawabannya. Oke, gitu Zalfa. Dipantengin terus berarti sosmed-sosmednya Unpad. Pas soalnya di situ banyak banget info-info terkhusus buat jalur masuk lainnya. Sudah menjawab ya Zalfa? Sudah terjawab? Oke. Sudah, Kak. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ada tulisan ada Rizkia dibaca. Kita aku salah sebut nih. Boleh buat Rizkia di Ya, pertama-tama perkenalkan nama aku Rizkia. Kang Teh izin bertanya, kan tadi akan bilang kalau akan belajar otodidak. Nah, kebetulan aku juga otodidak. Gimana sih cara belajar biar nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Asik. Ya kan boleh langsung dijawab aja. Belajar otodidak ya, pejuang PTN lewat jalur otodidak nih. Aku senang dengan teman-teman yang mau belajar, yang punya semangat tinggi, yang mungkin kadang itu yang ngebuat kita belajar otodidak itu ya. Mungkin ada yang dari kitanya nggak pengen terikat atau bimbel les seperti itu karena itu suka ada waktu dan itu terikat ya teman-teman ya. Nah kalau aku tuh pada saat itu cenderung yang aku pengen bebas, pengen belajar sendiri, kapan aku mau, di mana aja dan lain sebagainya. Makanya aku lebih pilih belajar otodidak. Terus biasanya alasan kita otodidak itu karena mungkin biaya atau finansial. Karena kalau kita les, bimbel itu biayanya gede. Apalagi sekarang kalau bimbel itu mahal banget gitu. Nah, tapi mungkin ada banyak platform atau misalnya akun-akun, atau misalnya ada bimbel-bimbel gitu yang ngasih paket-paket belajar atau cara-cara belajar yang lebih murah gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita yang otodidak ini belajar gitu. Aku mau ngasih satu fakta lagi bahwa aku ini gap year, teman-teman. Nah, mungkin banyak yang baru tahu ya, aku itu gap year. Tapi gap year-nya bukan karena aku ketolak. Kalau boleh cerita dikit, aku itu angkatan 2020 sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, angkatan 2020 itu ujian nasional pertama kali dihapuskan dan COVID lagi tinggi-tingginya tuh masuk Indonesia tahun 2020. Jadi, yang namanya aku tadi anak SMK, aku yang awalnya nggak pengen kuliah sama sekali, itu langsung 120 atau 180 derajat berubah gitu. Karena aku tahu sebagai tamatan SMK, kalau aku langsung terjun ke pekerjaan, aku merasa keterampilan aku nggak seberapa gitu. Kemampuan aku nggak seberapa, keterampilan aku juga apalagi gitu. Apalah aku gitu anak SMK. Sedangkan di luar sana banyak lulusan sarjana atau misalnya yang akuntansi dari STAN langsung, yang itu secara kapabilitas atau kualitas jauh di atas aku gitu. Itu ngebikin aku tuh, aduh, suka rendah diri gitu pada saat itu. Nah, tapi dari dukungan teman-teman, aku langsung merubah mindset bahwa nggak apa-apa. Kalau tahun 2020 ini aku nggak bisa kuliah, ya aku harus belajar untuk kuliah di tahun depan. Makanya aku gap year, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nanti, aku sekalian mau ngasih semangat buat motivasi bahwa gap year itu bukan pilihan yang buruk. Karena dengan kita gap year, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, teman-teman. Dan itu yang aku alami ketika aku gap year. Nah, sekarang gimana caranya aku bisa belajar secara otodidak dan aku itu posisinya gap year gitu. Aku nggak tahu dalam masa gap year itu cepat atau lambat itu tuh kayak waktu tuh berlalu gitu aja gitu. Nggak kerasa waktunya udah mau UTBK lagi gitu. Padahal rasanya baru kemarin aku tamat gitu. Sekarang udah mau UTBK lagi. Nah, kalau teman-teman kita belajar, itu tuh bakalan lama banget kerasa seperti tadi aku sampein. Kalau kita belajar, mempersiapkan diri dari sekarang, waktu itu bakalan lama. Tapi kalau kita nggak belajar, main-main, healing-healing, segala macam, waktu itu cepat banget. Makanya teman-teman, saran dari aku, seperti tadi aku sampaikan juga, punya yang namanya support system. Nah, ini tambahan. Tadi aku udah jelasin belajar bisa dari mana aja.
Jangan merasa terbebani. Kalau burnout atau demotivation, healing aja, nanti belajar lagi. Dan ini nih yang penting, cari atau punya support system. Support system di sini nggak melulu bicara soal pasangan, teman-teman, atau pacar. Jangan karena teman-teman ikut webinar kali ini, kata Kak Michelle harus punya support system. Aku mau cari pacar lah sekarang gitu. Nggak gitu juga ya. Atau pengen ngebet punya pasangan dulu, nggak selamanya kayak gitu. Support system ini artinya orang yang bisa nge-support kita, nggak melulu soal pacar. Bisa dari orang tua kita, dari sahabat kita, dari teman kita, atau bahkan dari orang yang nggak kita kenal gitu. Makanya ketika kita punya support system, itu bakal ngebuat kita lebih semangat gitu. Dan tambahan yang terakhir, kalau teman-teman mau, teman-teman cari teman atau sahabat yang punya satu visi atau misi yang sama, atau yang pengen sama-sama masuk PTN bareng, atau pengen masuk Unpad bareng. Ketika teman-teman punya teman, aduh bahasanya teman-teman gitu ya, ketika kalian punya teman yang punya satu visi sama, pengen masuk kuliah, itu kalian tuh ada kayak gimana ya cara ngomongnya? Aku rasa teman-teman ngerti ya yang aku maksud ya. Akan ngerasa bahwa, wah, aku punya teman nih, aku punya teman yang sama belajar untuk bisa keterima gitu. Dan itu yang ngebuat kita jadi lebih termotivasi. Dan kalau kita nggak belajar itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Atau, aduh, nanti dia belajar, dia lebih pintar dari aku, lebih sukses dari aku, sedangkan aku nggak gitu. Nah, perasaan seperti itu yang ngebuat kita itu jadi lebih semangat gitu belajarnya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kamu lakukan atau kita lakukan supaya kita yang belajar otodidak bisa tetap fokus on the track gitu untuk bisa masuk ke PTN impian kita khususnya Unpad. Itu ya, semoga menjawab. Oke, udah terjawab belum Rizky nih pertanyaannya? Udah Kang, terima kasih. Oke, terima kasih juga ya udah bertanya. Masih banyak banget yang penasaran ya Kang. Masih tuh dari racing juga masih banyak, tapi sayang banget karena keterbatasan waktu. Mungkin pertanyaan tadi merupakan penutup dari sesi ini. Uh, sebelum kita tutup, dari Kang Michelle ada closing statement gak nih buat teman-teman yang lain? Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dan minta maaf juga nih buat teman-teman mungkin yang masih ingin bertanya. Ya, aku tuh orangnya suka ngejawab tuh agak panjang gitu teman-teman. Bahkan aku ceritain dulu runtutannya seperti apa, jelas gitu nyampenya. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kejawab atau yang belum aku jawab gitu ya. Misalnya teman-teman mau bertanya lagi mungkin bisa aku di masuk ke kui yang di uh, di Instagram ya. Bisa tertulis post friend aku di situ. Aku suka bagiin info itu buku. Mohon maaf Kang, kayaknya tadi sempat putus-putus ya. Oke, sorry. Sampai di mana ya tadi? Putus-putusnya pas di mana tuh? Dari kontak di mana ya Kang buat pertanyaan Oke, lanjutan nih teman-teman yang masih. Oke, mungkin kalau yang mau bertanya bisa hubungi aku di Instagram, di DM aku teman-teman, atau teman-teman bisa join ke close friend aku yang di Instagram. Itu ada 6.500 members teman-teman di sana, dan itu gratis teman-teman join. Nanti biasanya aku bakal share info-info atau buka kolom pertanyaan, dan teman-teman bisa tanyakan di situ. Aku jawab teman-teman di situ. Aku usahain ya teman-teman ya. Jadi yang mau bertanya tadi silakan ke situ. Oke, untuk closing statement buat teman-teman, aku teman dari mana aja, dari banyak tempat mungkin, dari daerah, teman-teman punya impian masing, khususnya yang teman-teman, aku mau ngasih semangat buat teman-teman, belajar dengan baik, kurang-kurangin mainnya. Generasi itu oke satu mengganggu. Wah, putus-putus lagi ya? Iya Kang, tadi sempat nge-freeze deh kayak. Oke, sorry, tadi sampai di mana ya?
buat teman-teman dikurangin main apanya tuh Kang? Wah, kurang-kurangin main game online maksudnya. Atau kurang-kurangin yang ngelakuin hal yang kurang penting. Supaya teman-teman fokus gitu. Lebih fokus untuk persiapan masuk kuliahnya. Dan mungkin yang terakhir teman-teman harus punya prioritas gitu. Teman-teman punya prioritas dan aku percaya apapun yang teman-teman lakuin, kalau teman-teman lakuin itu dengan penuh keyakinan, dengan doa, dengan dukungan dari orang tua, dengan sungguh-sungguh, aku yakin pasti bakal dipermudah teman-teman. Yang jelas sekarang jalani dulu aja dan jangan menyerah gitu. Jangan menyerah dan jangan jangan menyerah dulu sebelum mencoba gitu. Karena kalau kita udah nyerah duluan, ya kita pasti gagal gitu. Tapi kalau kita nyoba dulu, peluang kita untuk gagal ada, peluang kita untuk sukses juga ada. Jadi 50-50. So teman-teman, mulai dulu aja, lakukan yang terbaik. Aku pengen teman-teman dapat kabar nanti ya, dapat kabar yang terbaik teman-teman pas pengumuman. Dan satu pesan aku, ketika teman-teman nanti jadi mahasiswa yang baik, jadi mahasiswa yang berprestasi, dan ini yang paling penting, jadi mahasiswa yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat buat diri sendiri itu baik, tapi bermanfaat buat banyak orang itu jauh lebih baik. Itu aja mungkin dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, dan tadi sempat putus-putus ya, maaf banget nih gitu. Terima kasih dan selamat siang teman-teman. Thank you. Ya, terima kasih banyak untuk Kang Michelle yang sudah menyempatkan buat berbagi nih sama Sanasa Friends pada hari ini. Mungkin sekian aku menemani teman-teman semua untuk di sesi ini. Untuk Kang Michelle mohon untuk stay dulu di room dan sisanya aku kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teh Wafda selaku moderator kita yang keren nih pada hari ini. Selanjutnya akan ada sesi pemberian sertifikat kepada Kang Misel. Kepada operator dimohon untuk melakukan share screen. Kepada tim Pubdekdok juga tidak lupa untuk mendokumentasikan penyerahan sertifikat ya. Ya baik Kang, saya sebagai Pradeko mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menyempatkan waktu Akang untuk menjadi pembicara di acara kami dan ya terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Misal yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi materi dan wawasan serta pengetahuannya terkait Universitas Pajajaran kepada teman-teman Sanasa Friends. Kepada Kang Misal, kami persilakan jika ingin meninggalkan ruangan Zoom meeting dan mengikuti kegiatan lainnya. Terima kasih Kang Misal. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Gimana nih Teh, tadi pemaparan materi dari Kang Misal kalau menurut Teteh nih? Insightful banget sih, Jar. Gak kalah dari konten-konten videonya yang seru itu, dari sosmednya. Banget Kang Misal sebagai konten kreator, kelihatan di sosmednya bagus dan sekarang juga pastinya bagus banget sih ngasih materi ke teman-teman semuanya. Sangat insightful seperti yang tadi Teteh bilang. Benar. Kalian nih yang lanjut dari lebih dari tadi yang dipresentasi sama Kang Misel bisa langsung cek nih sosmednya Kang Misel yang tadi udah dibagiin dipresentasi sama Kang Misel. Ada Instagram, ada TikTok juga, dan mungkin sosial media lainnya yang bisa teman-teman manfaatkan gitu, diambil manfaatnya dari konten-konten yang ada dari Kang Misal itu sendiri. Betul. Oke teman-teman, kayaknya teman-teman udah mulai agak lesu nih ya Teh, udah mulai agak siang. Kita bakar lagi aja semangatnya gimana nih Teh? Gimana ya? Gimana ya caranya biar bisa semangat lagi nih?
bakar semangatnya maksudnya Oh teh. iya, Pak. Bakar semangatnya sama yang tadi kita udah ingetin dari awal, jangan sampai lupa tuh ya teh. Iya. Kira-kira apa tuh teh? Ada yang tahu nggak teman-teman? Masih ingat ya tadi? Yang kita bilang harus ingetin. Ayo. Yang mau jawab bisa on mic gitu. Jargon. Oh, ada Davina jargon. Yang lainnya apalagi nih? Jargon Wah, kan jargon, teh. jargon. Jargon. Wah, bener banget sih itu. Bener banget sih. Gas gak nih teman-teman jargonnya? Jargonnya masih inget gak? Teman-teman ada yang masih ingat gak? Boleh on mic gak sih teh? Atau ada yang mau mimpin boleh, Boleh mimpin banget. jargon. Siapa tahu nanti dapat sesuatu dari akun teteh panitia nggak sih teh? Apa tuh? Apa tuh? Dapat almet Unpad gak sih teh? Oh, Amin. ayo. Teman-teman ada yang masih ingat gak nih jargonnya apa? Boleh on mic. Oh tuh Kata be the next student of Pajajaran University. Oke, bener banget sih teh. Tapi ini beraninya mainnya di room chat ya teh, ramenya. Kayak kita mau denger nih gitu satu orang Ayo ikut yang dulu sama kita. sebutin. Di spill gitu. Dan yang pastinya yang berani mimpin ini dapat something ya nanti. Iya. Pokoknya teman-teman harus aktif banget aja di sini. Iya. Karena bakal dapat something yang sangat-sangat berguna demi kelangsungan hidup teman-teman semua. Kelangsungan hidup. Oh, ini Betul, penting banget. kelangsungan hidup ini biasanya nggak akan lepas dari ini gitu. Hidup Coba teman-teman tuh. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita tunjuk. Ya, tunjuk ya. Tapi hadiahnya buat MC guys ya teh. Mau ikutan tapi baru join. Ya, kenapa nggak bisa unmute tuh? Teman-teman yang bisa unmute, Mungkin yang nggak ada kendala boleh bantu kita. Ayo. jangan ada kendala boleh bantu tim MC. Teh hilang teh, jangan kayak Jin. Gimana teman-teman ada yang mungkin nggak Oh, bisa di unmute ya. dari hostnya? Coba izinin Davina mau nggak nih? Kalau Davina mau, kita bakal izinin untuk unmute. Iya. Gimana Davina? Gimana? Aman Apakah gak udah nih? sebelum nih di unmute? Kayaknya masih pada belum berani ya, Kang. Masih pada ini ya, malu-malu gitu. Karena kalau kita aja langsung ya teh yang mimpin karena kita masih ada agenda acara yang lebih seru lagi nih berikutnya. Teman-teman dalam hitungan ketiga semuanya on mic dulu deh. Yuk kita 1, bareng-bareng deh, bareng-bareng. 2, 3, ayo on mic teman-teman semuanya. Kita bareng-bareng deh. Kita bareng-bareng. Tim panitia juga boleh ikut ngeramein nih. Ayo ngeramein. Jangan lupa ya gerakannya. Tanah Sae 2023. Be the next student of University. Maaf, agak beribet. Sekali lagi teh. Ya, kurang. Pajajaran University. Aduh, ribet. Ayo. Kita ulangin ya. Kita ulangin sekali lagi. Tanah Sae 2023. Be the next student of Pajajaran University. Pajajaran. Wow. Semangat banget di berikutnya. Lebih seru dan pastinya tim panitia ada kejutan-kejutan lainnya yang sangat-sangat keren. Kira-kira
Apa nih Teh agenda berikutnya? Oke, langsung kita spill aja ya agenda selanjutnya. Sekarang kita tuh akan lanjut ke agenda sharing session. Wah, apa tuh sharing session Teh? Oke, aku jelasin ya. Nah, jadi sharing session itu ada sesi di mana kalian ketemu nih sama Kang Tete mentor yang sesuai dengan fakultas yang udah kalian pilih tuh. Jadi dalam sesi ini kalian bakal dijelasin terkait segala hal yang berhubungan dengan fakultas pilihan kalian. Mulai dari jurusan, organisasi, UKM, lingkungan fakultasnya, dan masih banyak lagi. Wah, pastinya seru banget nih. Kalau sebelumnya teman-teman ketemu sama mentornya itu melalui WhatsApp, kalau sekarang kita langsung ketemu melalui Zoom meeting. Siapa tahu mungkin nanti bisa ketemu bareng juga secara offline di Universitas Pajajaran sebagai Wah. mahasiswa juga ya, Teh. Pastinya ini bakalan seru banget. Teman-teman manfaatkan kesempatan ini dan teman-teman yang tadi bertanya belum ada jawabannya nih dari Kang Misal, boleh ditanyain ke Akang Tete mentornya, siapa tahu bisa menjawab. Iya, mereka ada siswa di fakultas pilihan kalian nih. Jadi jangan lewatkan kesempatannya ya. Bisa lebih dalam lagi pasti untuk bertanyanya ya, Teh. Betul. Oke. Untuk operator boleh nih dipersiapkan untuk breakout room-nya. Untuk teman-teman nanti masuk ke breakout room bersama Akang Teteh mentornya. Dan sampai dasar ada untuk backup-nya. Betul banget, jangan sampai nyasar aku mau FK tapi nyasar ke Hikom. Saya larinya ke sosum ya Teh jauh. Bisa diperhatikan aja teman-teman untuk breakout room-nya. Nanti kalian bakal disambut sama mentornya. Oke? Oke, semuanya bisa dimengerti ya guys. Jika ada pertanyaan kendala, bisa langsung disampaikan aja ya di grup chat fakultas kalian. Terima kasih. Nah, izin menyampaikan juga teknis dari sharing session ini, bahwasanya peserta dipersilakan untuk mengingat kembali fakultas impiannya. Takutnya ada yang lupa nih tadi maunya apa, pas sudah masuk Zoom, apa ya tadi mau masuk apa gitu. Nah, yang kedua itu, peserta yang memilih dua fakultas, dimohon untuk memilih salah satu fakultas saja di bagian breakout room ini, yang menjadi pilihan utama banget nih buat teman-teman yang mau join itu. Karena agenda sharing session akan dilakukan secara bersamaan. Jadi teman-teman pilih salah satu yang menjadi prioritasnya. Selain itu juga peserta diperkenankan memasuki breakout room sesuai dengan nama fakultas impiannya. Berikutnya, peserta aktif dan kondusif dalam mengikuti sharing session bersama mentor dari Sana Said. Yang terakhir, setelah sesi sharing session berakhir, peserta diperkenankan kembali ke main room Zoom meeting karena akan ada acara berikutnya yang pasti bakalan lebih seru dari sharing session. Betul. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Kalau bisa dipahami, boleh reaction jempolnya dong teman-teman. Ayo. Oke, kalau ada bisa dimengerti, bisa langsung aja pada sama-sama ya, aku masuki mereka terus ya, udah masing-masing. Sampai berjumpa di main room nanti teman-teman semuanya. Dadah. Dari Dekdok dokumentasi dulu nih untuk Mursyida sebagai si paling disiplin. Oke, aman untuk PDD? Oke, aman ya. Aman, pada Oke, kita langsung aja ke yang berikutnya nih, Kang. Untuk penghargaan si paling aktif, Akang operator boleh di-share screen penghargaannya. Dan untuk nominasi peserta si paling aktif ada dari fakultas, ada dua huruf singkatannya teh. FK, FH, apalagi itu yang dua. FF, oh Free Fire, Mobile Legend kalau aku teh. FF, apalagi ya? Pokoknya ada dua huruf. Yang pertama pastinya F. Yang kedua, huruf yang kedua adalah huruf apa teh? kedua adalah H. Wah, jadi kalau disatuin jadi FH. Oke. Penghargaan untuk peserta si paling aktif dari Fakultas Hukum diberikan kepada Ismi Ada Dini.
Wah, teh isminya langsung salting ya teh kayak Nah, langsung gitu. Oh my God, gitu. Selamat kepada Ismi ada gini. Semoga tetap semangat sampai ketemu di FH ya nanti. Semoga tetap aktif sampai di FH nanti. Untuk PDD boleh lakukan dokumentasi dulu nih kepada Ismi. Gaya aktifnya gimana gitu sih paling aktifnya? Ayo, gaya-gaya. Oke. Keren. Mirip kayak logo kita. Kayak logo Yes, kita. Kita. Keren banget. Oke, Oke. udah. Dan nominasi yang terakhir untuk peserta si paling paham. Gimana nih peserta si paling paham? Untuk operator boleh di share screen dulu penghargaannya. Oke. Ya, tunggu penghargaannya. Oke. Oke, jadi kita si paling aktif, si paling aktif, aktif lagi dong. Kayaknya semuanya bakal lebih aktif ya. Membayar Si paling paham ini tentunya yang memahami banget rangkaian acara kita dan materi-materinya dari awal hingga sesi nanti, hingga sesi tadi ya Teh. Nah, Udah ada si namanya paling nih. paham ini diberikan kepada masih sama fakultasnya kayak yang tadi Teh. Dari Mas FH ya? si FH kayaknya. Wah, Eva nih. Panitia dari Eva nih, mentor Eva, wow gitu kayak anak Eva keren-keren banget nih. Si paling paham ini diberikan kepada Ding, 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 ding. ding, ding, Davina Feliciana. Selamat kepada Devina. Boleh langsung tunjukkan gaya terbaiknya untuk sesi dokumentasi kali ini. Paling paham tuh kayaknya otak banget guys kita gitu. Gak gitu ya. Oke, oke. Satu, Keren. dua, tiga. Iya, Davina. Oke. Terima kasih. Selamat ya kepada Mursida, Ismi, Davina, dan teman-teman yang memenangkan 3 besar kuis juga kita ucapkan selamat. Dan seluruh apa ya peserta yang mendapatkan juara kuis dan penghargaan tadi akan diberikan reward berupa imani yang akan dikirimkan dari panitia. Kayak tadi yang aku bilang nih Teh, bakal berguna untuk kelangsungan hidup karena hidup kita tidak lain dan tidak jauh dari uang. Coba kita uangnya ada E-nya gitu, imani gitu. Dan teman-teman nanti silakan hubungi mentornya masing-masing di mentornya fakultas masing-masing gitu kan tadi untuk dikirimkan imaninya oleh sumber keuangan kita. Potong pajak gak sih, Jar? Dipotong pajak untuk MC gak sih Teh? Untuk MC dipotong pajak 100%. Oh, 100%. Bercanda Teh, bercanda. Oke, pokoknya digunakan untuk yang terbaik aja deh untuk teman-teman hadiah dari imaninya. Oke. Berikutnya ada agenda apa lagi kita? Sayangnya nih, Jar. Sayangnya nih, Jar, kita udah sampai nih di penghujung acara Sana Saed. Ya, sayang banget nih teman-teman. Kita udah beberapa rangkaian di Sana Said ini dan udah seru-seruan bareng. Dan tentunya keseruan ini jangan hanya sampai di sini karena kita punya grup mentor dengan peserta yang bisa digunakan untuk lebih seru dan lebih aktif lagi ya, Teh. Betul. Tapi sebelumnya, teman-teman boleh on cam gak nih sebelum kita penutupan buat melakukan dokumentasi bersama. Foto bareng sama akal teteh mentornya. Panitia on cam juga nih. Oke, teman-teman boleh on cam dulu ya. Ntar kita foto ya. Oke, teman-teman masih ada yang belum on cam gak nih? Wah, banyak. Ya, tunggu. Oke. Oke, panitia udah merempuk ya. Satu device banyak banget.
Teman-teman yang belum on cam, ayo segera on cam ya. Oke, teman-teman jangan lupa juga buat screenshot juga sebagai bukti kehadiran nanti ya, teman-teman. Karena Ada absensi. ada absensi dan yang melakukan absensi dapat sertifikat, teman-teman. Ya, sampai lupa ya guys. Oke, yang ada kendala nggak apa-apa ya. Pokoknya jangan lupa untuk screenshot aja, teman-teman. Larangan untuk menyalakan kamera. Oke, untuk book desktop. Oke, teman-teman boleh kita gaya formal dulu ya, teman-teman. Foto dulu. Jadi di sini tuh ada 3 slide, teman-teman mohon untuk ditahan dulu ya, karena ada 3 slide. Oke, teman-teman, untuk slide pertama boleh gaya formal, hitungan 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua, hitungan 1, 2, 3. Oke, lanjut di slide ketiga, hitungan 1, 2, 3. Oke, 3 slide nih ya, Kang. Oke, 3 slide. Berikutnya kita gaya ini, guys, teh gaya Sanasa, karena Sanasa juga punya gayanya teh. Nih, gayanya tuh kayak gini, teman-teman. Kayak gini ya, kayak yang ada di logo. Jadi kayak oke, Gitu kan. Hilang kitanya teh. Aduh. Hilang kitanya teh. Terus harus dikondisikan. Nah, di bawah. Oke, teman-teman. Ayo, supaya Siap-siap ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1. Slide kedua. Boleh siap-siap dulu slide kedua. 1, 2, 3. Oke, dilanjutkan. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. semuanya. Substansi dokumentasinya udah selesai, teman-teman. Untuk divisi humas, boleh nih Kang share untuk link absensinya di ruangan Zoom meeting, di room chat khususnya. Paras. Halo. Paras mau nonton film apa, Paras? Enggak, Kang, nungguin temen nih. Biasa waktu film. Mau nonton film apa? Itu absennya di chat ya, teman-teman. Iya, bentar. Paras mau nonton film apa? Suaranya putus-putus. Oke, teman-teman. Gak kerasa ya, agendanya udah sampai di penghujung acara. Gimana nih, Teh? Cepat banget gak sih selesainya? Iya, cepet banget ya selesainya, kayak hubungan aku sama dia aja. Aduh. Ya udah, ini bahaya. Kayaknya kita skip aja ya, teman-teman. Malah galau nih katanya. Sebelum kita tutup kegiatan sana saya hari ini, sebelumnya kita mau ngucapin makasih banyak nih buat teman-teman yang udah hadir dari awal hingga akhir acara dan udah sangat excited untuk mengikuti agenda acara kita kali ini. Semoga Sanasa Education bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan membuat teman-teman semakin cinta sama Unpad ini ya, Teh. Ya, Nah, Unpad banget nih. salah. Ya gitu. Aduh, Unpad banget. aku agak Semoga hilang. semakin cinta dan semoga bisa sama-sama diterima di Universitas Pajajaran. Amin. Kami tunggu kan di Prabu
2024 dan tahun-tahun selanjutnya ya, teman-teman. Dan bagi kalian nih yang dikit lagi akan menempuh nih SNBT, SNBP, dan lainnya ya. Semangat buat kalian semua ya. Dan dapat dukungan kita semua. Amin. Kita pastinya mendukung terus teman-teman dan teman-teman jangan lupa juga untuk usaha dan doa. Dan sebagai penutup di acara kita kali ini, jangan lupa teman-teman mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Saya Ganjar Gumelar dan rekan saya Saya Zerwandi. pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Jangan lupa untuk absen ya. Absen ya, semuanya. Terima kasih Silakan banyak. semuanya. Bye. Ditunggu di Universitas Pajajaran. Kami tunggu di Ditunggu di Unpad, yuk ulah lulus, ulah lulus. Cing sukses, cing sukses. Farah jangan spoiler, Aku Farah. tungguin. Tunggu kalian semua di Unpad ya, Budi. Dadah. Ismi mana Ismi? Ya, sama-sama. Keluar yang juga. Oke. Nah, ini yang belum keluar ketiduran ya. Iya Kak, tunggu saya di Unpad. Ya, ditunggu di Vkom. Ini yang di masih Zoom masih mau ikut eval juga Pak? Yo, pada ketiduran nih. Ditunggu di Gerlam. Bener banget. Bukan. Barangun. Keluar lagi nih, 3 lagi belum keluar nih. Cik lah. Ya, gimana pas Faras sudah keluar? Hah? Kepada Nabila. Dan dikit anjing. Dipin. Cindy tidur. Hamzah tidur.